Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Unit Reskrim Polsek Rumpin bekuk pelaku pembunuhan wanita di Desa Mekarsari, Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Rabu malam, pelaku dibekuk saat hendak kabur dan membawa motor milik korban. Muhammad Zidan, pelaku pembunuh wanita di Desa Mekarsari, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, diamankan unit Reskrim Polsek Rumpin, Bogor saat hendak melarikan diri dengan sepeda motor milik korban. Pelaku yang merupakan keponakan korban tega membunuh saudaranya sendiri hanya karena sakit hati sering dimarahi. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah di Kampung Cikandang, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Peristiwa ini menghebohkan warga sekitar. Korban ditemukan tewas dengan luka di kepala diduga akibat benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui korban dipukul dengan benda tumpul di bagian kepala, lalu korban dideret ke ruang tengah hingga ke kamar mandi. Selanjutnya korban ditinggalkan dan pelaku pergi. Tadi tersangka atas nama MZ, inisial MZ, telah ditangkap di luar Rumpin, tepatnya di Cimanggis, Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Kalau pelaku, berdasarkan informasi interogasi awal, rencananya mau ke tempat temannya di daerah Citer. Kebetulan waktu mau ditangkap sekitar jam 3 lebih menjelang asar. Kita ketahui informasi lagi akan melaksanakan sholat saat asar. Setelah dicek, di situ ada tempat warung untuk ngopi. Kebetulan sudah mendapatkan foto dari saudara MZ, akhirnya petugas bisa menangkapnya. Kalau pelaku sama korban, kalau dilihat dari hubungan keluarga, dia masih silsilah keponakannya. Jadi dengan pengakuan pelaku, dia ke Rumpin ini mulai seminggu sebelum puasa sampai sekarang. Jadi kira-kira kurang lebih 2 bulan. Semalam sekira pukul 21.00 dia melakukan pembunuhan. Kalau kita terapkan pasal-pasal pembunuhan itu 338, junto 351 penganiayaan, untuk sanksi hukumannya 15 tahun. Bukan untuk ini kan? Barang bukti linggis, terus kemudian dia juga melarikan atau membawa motor dari korban. Jenis motor. Kini pelaku diamankan polisi dan atas perbuatannya pelaku terancam pasal 351 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Polres Bogor, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sindikat pencurian sepeda motor dengan sasaran kamar indekos di Garut, Jawa Barat yang sudah 19 kali melakukan pencurian diamankan Satreskrim Polres Garut. Tiga pelaku sindikat pencurian sepeda motor masing-masing MSR alias Eki sebagai eksekutor, AM berperan sebagai joki dan AC penadah motor curian berhasil dibekuk Satreskrim Polres Garut. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa sejumlah sepeda motor berbagai merek, kunci astag, golok, dan pistol mainan yang digunakan tersangka untuk menakut-nakuti korban. Tidak hanya itu, dalam melakukan aksinya tersangka selalu membawa senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin mengatakan bahwa tersangka sudah 9 kali melakukan pencarian di berbagai lokasi. Dengan sasaran kamar indekos, modusnya selalu menakut-nakuti target menggunakan pistol mainan. Pencurian dengan keberadaan khususnya curanmor, di mana kita berhasil mengungkap, bulan April ini kita berhasil mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Adapun dasarnya yaitu laporan polisi LPD 17/4/2025 Polsek Tarogong Kidul, Polres
Polres Garut tanggal 6 April. Kemudian laporan polisi nomor 18 di Tarabokido juga di tanggal yang sama, yaitu tanggal 6 April 2025. Kemudian ada lagi laporan polisi RPP nomor 20 bulan 4 2025 sama di Tarabokido. Jadi hari itu kita menerima 3 LP sekaligus pencurian kendaraan bermotor. Modusnya untuk para pelaku ini sasarannya kebanyakan di kos-kosan, ya. Di kos-kosan pasti ada kendaraannya. Nah, kita berdasarkan dari rekaman CCTV yang sempat viral dengan menggunakan diduga selfie, ternyata setelah kita melakukan penangkapan selfie tersebut adalah selfie mainan, ya, selfie mainan. Kita bisa lihat ini barang bukti yang kita dapatkan berupa pistol mainan yang untuk menakut-nakutin apabila terpergok oleh warga, dan sempat didodongkan kepada warga juga. Kemudian astak dengan 3 mata astaknya, dan selalu pelaku ini selalu membawa senjata tajam, yaitu berupa golok di dalam jaketnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka diancam 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Garut, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2025, Polresta Kupang Kota melakukan latihan pengendalian massa Dalmas sebagai bentuk kesiapan personil dalam menghadapi potensi unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat di muka umum. Latihan yang dilaksanakan di halaman Mapolresta Kupang ini melibatkan seluruh personel Polresta Kupang Kota yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan RJH Manurung. Dengan didampingi Wakapolresta Kupang Kota AKBP Anak Agung Gede Anamwirata bersama Kasat Samapta AKP Martin Penao. Dalam latihan, para personel dari seluruh bagian menerima materi teknik pengamanan aksi unjuk rasa, mulai dari hadirnya tim negosiator untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa agar tertib dalam menyampaikan aspirasi dan tidak berbuat anarkis. Selanjutnya, pembentukan formasi Dalmas awal dan Dalmas lanjutan, serta simulasi akhir yaitu penanganan terhadap massa aksi yang mulai bertindak anarkis dengan melempar botol air mineral ke arah petugas, hingga adanya aksi saling dorong antara massa dan personel Dalmas. Kapolresta Kupang Kota menjelaskan latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan personel dalam menghadapi segala bentuk potensi yang dapat terjadi, termasuk aksi anarkis saat pelaksanaan untuk unjuk rasa May Day. Kepolisian akan mengawal dan mengamankan seluruh kegiatan masyarakat di ruang publik, khususnya saat May Day besok. Dari Polresta Kupang Kota, Polda NTT melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.